Oke. Yang saya hargai dan saya apresiasi pada siang kali ini atau pada pagi kali ini, tentunya kita berharap bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini kan setidaknya ya meminimalisir kejahatan-kejahatan kriminalitas misalnya disebabkan oleh ketidakpahaman kita terhadap sebuah literasi. Nah, oleh karena pentingnya literasi ini yang semestinya harus dirutinkan untuk dilakukan ya oleh setiap apakah itu stakeholder ya, apalagi yang dinamai atau yang dilabeli namanya sebagai akademik, maka tanggung jawab yang besar harus ada pada kita semua. Ya. Nah, sengaja saya tadi coba-coba untuk berpikir, waduh, gimana ini saya ditagih sama Bu Ilda ini memberikan pesan ya. Harus dituliskan pesannya itu di biodatanya gitu kan. Nah, saya teringat bahwa ternyata literasi itu karena literasi adalah menyangkut segala sisi kehidupan, maka saya mencoba untuk memetik 1, 2, 3 kalimat. Nah, bahwa literasi itu adalah yang kita pahami selama ini adalah membaca. Ya. Karena menyangkut segala aspek kehidupan, maka kehidupan yang maksud di sini adalah kehidupan alam pikiran. Makanya saya sebut sebagai literasi nalar, ya kan? Kemudian yang kedua adalah kita harus juga berliterasi terhadap empiris-empiris yang ada. Apa itu empiris? Adalah pengalaman-pengalaman yang ada. Entah itu adalah pengalaman buruk, entah itu adalah pengalaman yang baik, perlu ada literasi ke sana. Pemaknaan ke sana. Nah, teman-teman sekalian, kaum literat yang budiman, oke. Nah, ini sedikit saya mau share materinya untuk kita. Nah, mudah-mudahan tidak terlalu menyita waktu. Berapa menit ini untuk kuota saya, Bu Moderator? 30 menit bisa, Kak. Bisa tidak dijadikan host, diizinkan untuk share? Share screen. Oke. Wah, ini belum itu dulu. Gimana? Sudah ada? Sudah, Kak. Oke. Nah, di layar saudara sekalian, ada ucapan sekian dan terima kasih. Lalu, yang kemudian muncul di dalam benak adik-adik sekalian adalah, kenapa Anda akhirkan sebelum dimulai? Bahwa ternyata literasi itu selalu mengajak kita untuk berantem, adik-adik sekalian. Saya ulangi, bahwa ternyata literasi itu selalu mengajak kita untuk berantem. Apa berantem dengan pikiran kita sendiri, berantem dengan lingkungan kita, dengan pengalaman-pengalaman kita, atau kita diajak untuk berantem dengan apa yang kita miliki. Makanya saya katakan bahwa dengan berliterasi bahwa kita diperhadapkan dengan diri kita sendiri. Itu yang paling utama. Makanya sengaja saya pancing, saya letakkan sekian dan terima kasih di awal slide. Agar supaya Anda diajak untuk melihat, loh, kok belum dimulai sudah terima kasih. Nah, itu adalah sebagai pemancing, pemantik di dalam diri kita untuk berliterasi. Seperti apa literasinya seperti ini? Saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Nah, lalu ketika kita diajak untuk dalam tanda kutip berantem dengan pikiran kita, dengan jiwa kita, dengan lingkungan kita, maka yang selanjutnya saya harus tanyakan kepada kita semua adalah apa yang mau dibahas. Sementara slide ini mengatakan bahwa, oh maaf, halaman ini sengaja untuk dikosongkan. Maka dari itu dengan berliterasi, maka yang pertama adalah Anda diajak untuk mengosongkan dulu pikirannya.
Dalam artian bahwa kosongkan pikirannya yang berkaitan dengan literasi. Ya, ada tuh pepatah. Yang mana Anda sukai, gelas setengah atau gelas yang kosong. Kalau gelas yang kosong itu ibaratnya adalah bisa diisi. Tetapi kalau gelas setengah sudah ada isinya tuh setengah, ya kan? Gampang diisi kalau kosong. Yang kalau setengah itu kita tidak tahu apakah teh. Nah, sempat yang kita punya adalah air putih. Apakah kopi? Sempat yang kita punya adalah air putih, tidak mungkin bisa dicampur dengan air yang ada di setengahnya itu. Tapi kalau kosong, itu enak masuknya. Oke? Nah itu maksud saya, sehingga saya coba apa yang mau dibahas. Nah mari kita kosongkan pikiran kita, bukan berarti bahwa pemikiran-pemikiran yang lain dilempar, tidak. Kosongkan di sini dalam artian adalah yang berkaitan dengan literasi. Ya. Ilda, mohon maaf kalau misalnya suara saya hilang, diingatkan ya. Halo Ilda. Siap-siap, Kak. Oke. Ya, bisa lanjut enggak? Bisa lanjut? Bisa, Kak, bisa. Oke. Nah, slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk. Ternyata literasi itu saya coba ramu-ramu, saya coba raba-raba untuk membaginya dalam 4 proses, ya, 4 tahap ya, fase. Bahwa apa itu literasi? Iya. Dalam artian di sini bahwa kalau kita memberikan definisi terhadap sesuatu, itu artinya bahwa kita sedang memberikan batasan. Ya, karena kalau kapan tidak diberikan batasan, maka itu kemana-mana. Apalagi literasi ini menyangkut segala aspek kehidupan, maka harus diberikan batasannya. Kemudian yang kedua adalah seperti apa nanti? Literasinya seperti apa? Nah, itu adalah bagian terkecil daripada berliterasi. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga nantinya adalah gimana tuh cara identifikasinya? Nah, saya coba sodorkan kepada Anda data untuk mengidentifikasi seberapa kuat Anda terhadap pemahaman terhadap literasi. Nah, yang terakhir adalah apakah Anda masih mau? Ya, masih mau enggak berliterasi? Nah, itu nanti kita akan mungkin kita mungkin di tahap-tahap kesimpulan. Nah, ini hanya sekilas-sekilas saja karena 30 menit itu. Nah, sekarang coba. Apa yang Anda dapatkan dari slide pertama, kedua, dan ketiga? Nah, kalau misalnya di dalam ruangan ini, pasti saya akan tunjuk. Kamu, jawab. Atau iya, kita, jawab. Coba kau, jawab. Slide ketiga, kedua, dan pertama. Ada 3 slide yang sudah kita lewati hingga hari ini, detik ini, dan itu saya ajak kepada Anda untuk mereflek pengetahuannya, kira-kira di slide pertama apa, slide kedua apa, dan slide ketiga apa. Nah, oleh karena itu, ada beberapa kosakata, perbedaan kosakata di 3 slide itu, saya coba untuk sodorkan kepada Anda. Kamu, kita, atau kau. Dari kata kamu, kita, dan kau memiliki hierarki yang berbeda. Kamu, itu artinya bahwa masih ada jarak antara saya dengan si pemberi jawaban, atau yang saya tunjuk di dalam ruangan. Masih ada, artinya belum terlalu kenal. Kemudian, saya pakai iya, kita, berarti yang saya tunjuk adalah orang yang saya tuakan. Apakah kakak saya? Ya kan? Apakah karena memang lebih tua dari saya? Atau saya panggil kita karena punya misalnya power? Ya, nanti kita pelajari, nanti kita coba di slide berikutnya. Dan yang ketiga adalah kau. Ini adalah 3 kosakata yang harus saya bedakan ketika saya memberikan penunjukan terhadap seseorang. Ya. Kau artinya bahwa saya anggap bahwa orang yang saya tunjuk itu adalah mungkin adik saya, atau mungkin begitu kentalnya saya dengan dia sehingga apapun yang saya katakan kepada dia tidak akan marah, sehingga saya panggil dia adalah kau. Nah, ini adalah, mohon maaf ya sebentar. Halo, Assalamualaikum Pak. Sebentar materi dulu. Sebentar materi dulu Pak. Kasih dulu. Iya.
Oke. Saya ulangi ya. Suara saya masih kedengaran, Hilda? Masih Pak, masih jelas. Nah, jadi kata kamu, kita, dan kau adalah memiliki hierarki yang berbeda di dalam tingkat penunjukan terhadap seseorang yang saya meminta jawaban, meminta pendapat. Nah, itulah fungsinya literasi. Kalau misalnya saya panggil nih, siapa nih ya? Saya coba. Yang kedua saja, slide kedua. Ada yang Anda ingat? Siapa? Coba. Ada enggak dari kita, dari 11 orang ini? Ada enggak? Ya. Apa tuh tadi slide kedua? Nah, itulah sininya berliterasi. Bahwa kita selalu diajak untuk berdebat dengan diri kita. Kita selalu diajak untuk menguliti diri kita. Ya kan? Nah, selanjutnya. Nah, ini baru masuk. Apa sih sebenarnya literasi? Bukankah literasi itu adalah kemelekan atau melek apa istilahnya dulu itu? Jadi literasi itu dianggap dulu sebagai melek wacana, ya, atau melek aksara, ya kan? Sorry, melek aksara, kemahiran wacana. Nah, itu dulu itu istilah-istilah literasi seperti dulu. Nah, di Indonesia. Nah, akhir-akhir ini, kemudian karena pemerintah memang menggiatkan kegiatan-kegiatan literasi ini, dan memang banyak masyarakat-masyarakat yang peduli terhadap penggiat literasi, akhirnya literasi dari kata C, literacy, dalam bahasa Inggris, disadur menjadi literasi. Akhirnya melek terhadap melek aksara, ya, atau kemahiran wacana itu kemudian terganti sendirinya dengan kata melek dengan literasi. Ya. Literasi yang kita anggap selama ini adalah ya baca tulis, ya kan? Baca tulis. Ya. Akan tetapi bukan hanya sebatas itu, Red sekalian. Ya. Kecakapan untuk berbicara, ya kan? Kecakapan untuk membaca, ya. Membaca keadaan sekitar, ya kan? Membaca teman-teman sekitar, ya. Membaca potensi teman, keunggulan teman itu adalah bagian daripada berliterasi. Makanya saya ingin katakan bahwa di belakang juga. literasi adalah adalah bagian daripada autonomus, ya. Autonomus. Apa sih sebenarnya autonomus itu? Adalah orang yang berliterasi itu diajak untuk menemukan sesuatu melalui dirinya sendiri. Ya, tunggu dulu, ada Pak Ade kan menelpon, tunggu dulu ya. Ya, maaf. Halo Kak. Kenapa hilang? Oh, sepertinya beliau sedang ada telepon urgent. Kita tunggu sebentar. Aduh, mohon maaf ya. Ini kalau begini banyak-banyak yang menelpon, aduh. Ini nanti dibilang tidak berliterasi nih. Oke, ya, selanjut ya. Ya, mohon maaf. Oke. Nah, itu tadi adalah tentang literasi. Bahwa bukan hanya sebatas tentang baca tulis, ya. Bahwa literasi dimaksudkan adalah ketika Anda mampu untuk berbicara,
ketika Anda mampu untuk menghitung-hitung, ya, ketika Anda mampu untuk misalnya menemukan apa yang ada di dalam diri Anda, disebut dengan autonomus, ya, kemampuan untuk menciptakan sesuatu dengan Sebenarnya ada trouble sama pemateri. Kayaknya jaringannya jelek deh. halo. Iya Kak ya. Ini enggak fokus ini kalau begini. Baik, nah selanjutnya ya, seperti apakah literasi itu? Ya. Ya, makanya saya bilang tadi bahwa bukan hanya sebatas baca tulis ya. Itu yang kita kenal selama ini adalah baca tulis. Ya. Orang sudah berbondong-bondong di luar sana itu mencari tahu gimana tuh literasi itu. Ternyata ada namanya literasi numerasi. Ya, itu yang saya bilang tadi, ketika Anda jago dalam hitung-hitungan matematika, ya, ini jangan menghitung kesalahan orang lain. Nah, itu bagian daripada literasi. Sains, seperti apa yang terjadi di dalam alam ini bergerak, itu adalah bagian daripada literasi. Anda mengamati fenomena-fenomena alam, kenapa kemarin terjadi gerhana matahari secara berturut-turut dalam 1 tahun 2 tahun terakhir, ya kan? Itu bagian daripada literasi. Ya. Oke, nah ini sains ini di dalam Al-Quran, kalau misalnya kita mau kaitkan itu, nah ada ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Ya, ada kamu untuk, ya kan? Nah, ini artinya bahwa ketika kita sedang berpikir tentang diri kita, ternyata persepsinya orang itu berbeda, tafsirannya orang itu berbeda. Dan di dalam berliterasi, ya kan? Apa yang saya ucapkan hari ini itu adalah milik Anda. Hak Anda untuk menginterpretasi, hak Anda untuk memberikan makna yang lebih daripada itu. Tugas saya sebentar hanya adalah sebatas saya mengklarifikasi kalau itu adalah sulit atau itu adalah keliru. Ya. Akan tetapi semua yang saya ucapkan hari ini adalah milik Anda semua. Ya, itu literasi. Semua yang diucapkan orang lain adalah milik si pendengar. Ya. Jadi apa yang kita tuturkan, yang keluarkan dari diri kita, sebagai orang yang bagus literasinya, pasti dia paham bahwa itu adalah milik orang lain. Begitu ada kekeliruan, maka satu, dikonfirmasi atau diklarifikasi. Hanya itu. Tetapi untuk mencabut kembali ucapannya, mau tidak sama dengan ucapan yang dia ucapkan, nah, tidak bisa lagi. Itu nonsense. Oke? Makanya saya sengaja kasih ini, ada kamu untukku.
Ya kan? Artinya bahwa ketika Anda tidak setuju dengan ini, ya konfirmasi ke saya. Akan tetapi untuk mengatakan bahwa oh bukan, saya tidak katakan seperti itu atau kalimat saya tidak sama dengan ini, tidak ada hak saya lagi. Karena itu adalah menjadi konsumsi Anda semua. Baik. Nah, oleh karenanya semakin banyak alat, atau tools yang Anda gunakan di sekeliling Anda, maka potensi melempar bicara akan semakin besar. Potensi untuk membuang atau mengeluarkan ujaran akan semakin besar. Artinya bahwa potensi untuk berliterasi semakin besar. Maka baik saya maupun Anda, kita harus seringkan berliterasi. Oke, cukup jelas di slide ini. Kemudian, ini adalah yang kita lihat selama ini, ya, bahwa cara memutarbalikkan fakta adalah dengan memutarbalikkan kata-kata. Itulah kemacetan berpikir literal. Kenapa saya katakan bahwa itu adalah kemacetan berpikir literal? Oleh karena fakta yang dibolak-balikkan, ya kan? Kenyataan yang dibolak-balikkan. Apa yang ada di dalam diri kita sebagai orang atau kaum yang berproses untuk berliterat, apa yang kita amati di sekeliling kita sebagai orang yang berproses untuk berliterat, kita putar balikkan. Itu adalah Anda secara berpikir daya nalar, Anda macet di dalam berpikir. Nah, ini bukan quote ya, karena saya katakan screen viewer. Siapapun yang lihat ini berhak untuk mendapatkan quote ini. Ya. Oke. Nah, ini adalah Ini adalah 4 literasi yang saya coba untuk ingatkan atau berikan kepada adik sekalian, bahwa di samping ada di literasi baca tulis, ada literasi finansial, ya, dan lain sebagainya tadi itu, ada juga literasi digital yang dimana di dalamnya disebut ada namanya digital ethics, ya, digital culture, digital skills, dan digital safety. Saya sengaja menaruh digital ethics dan digital culture di bagian atas. Saya sudah singgung tadi bahwa digital skills atau literasi skills, digital safety, itu adalah umpan balik dari pengetahuan dari luar, dari barat. Itu mereka sudah praktek di sana. Ya, tapi digital ethics, digital culture itu ada di Indonesia yang baru-baru kemarin itu direncanakan dan di-launching oleh Presiden Jokowi. Yang menjadi pertanyaan saya, di negara barat cukup 2 loh bagi mereka, digital skills dan digital safety. Tapi di Indonesia ditambahkan jadi 4, yakni digital ethics dan digital culture. Apa itu ethics? Etika. Apa itu culture? Adalah budaya. Sehingga kalau saya boleh meraba-raba, menurut hemat pikiran saya, mungkin Pak Jokowi menambahkan digital ethics dan digital culture ini ke dalam literasi digital. Apakah karena kita Indonesia rata tidak beretika, atau rata tidak berbudaya, atau ada gap, ada kecenderungan terhadap itu, sehingga dia mengklaim bahwa oh ini harus diwacanakan, ini harus diresmikan, ini harus dipatenkan, dan lain sebagainya. Ini harus di-spread atau disebarluaskan. Nah, itu. Jadi digital etika itu bagaimana kita kemudian kita harus be cool, ya, kita harus cakap, ya, kita harus santai dalam artian bahwa kita harus sopan, ya, welcome terhadap orang dan lain sebagainya. Ya. Kemudian digital culture dalam artian di sini adalah custom. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menulis, bagaimana kita memaknai alam, bagaimana kita berdebat dengan diri kita sendiri dengan sesuai dengan budaya kita. Ya, makanya saya bilang tadi ada IE. Ya, IE kita. Nah, itu adalah bagian daripada digital culture. Yang meskipun di dalam misalnya komunikasi lewat chatting, ya kan, itu bisa saya pakai. Iya. Akan tetapi orang Jawa dia pakai nge mas. Itu adalah culture. Di samping memang itu adalah etika, ya kan? Akan tetapi dimanapun kita akan berada, dimanapun kita akan berpijak, literasi ini akan selalu menghantui kita dan membawa diri kita.
Ya, makanya orang kadang menyebut literasi itu adalah identitas diri. Mengungkap identitas diri itu adalah literasi. Oke. Nah, digital skills dan digital safety saya kira saya sudah bahas tadi. Nah, selanjutnya. Nah, ini. Data tahun 2021. Oke. Nah, 170 juta aktif user di Indonesia bermedia sosial. Ini kalau kita berbicara digital. 93,8% ya penggunanya YouTube. Oke. Ini nomor 1. Ya. Ini number wahid ini, YouTube. Ya. Saya tidak tahu kenapa bisa YouTube sekarang bergeser. Tahun 2017 itu saya masih meneliti Facebook, itu berada di urutan kedua. Ya, setelah IG. Nah, ini bergeser ya, YouTube sekarang yang ini penelitian 2021. Yang kedua adalah WhatsApp. Ya, mungkin karena pandemi. Yang ketiga adalah IG. Yang keempat adalah Facebook. Dan yang ke-9, posisi ke-9 adalah TikTok. Nah, ini ya dari sekian itu ya ada juga yang urutan kayak ini saya tidak terlalu cantumkan. Ya. Tidak tahu aplikasi apa itu. Ini yang dipakai orang Indonesia ini. Saya bisa mewanti-wanti bahwa apakah karena anak mahasiswa atau anak SMA lebih keseringan nonton YouTube sehingga apa yang terjadi selanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Ini tidak usah ini mestinya ini kalau saya paparkan di dalam ruangan ini saya harus tagih satu-satu. Ini siapa? Ilda. Anda di nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 9. Nah, itu pengguna YouTube dan sebagainya. Nanti sebenarnya ada pollingnya tapi tidak usah ini. Nah, karena kita di online. Oke. Nah, ini. Nah, Indonesia peringkat kedua negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak dunia. Wow, ini plus prestasi nih. Coba kita lihat. Indonesia berada pada urutan kedua. 164.610. Ya kan? Siapa pertama? India. Tetapi dengan jumlah perpustakaan yang kita miliki seperti ini, urutan kedua di dunia. Ya. Oke? Tapi apa yang terjadi? Kita lihat. Waduh, ternyata kita urutan ke-60 dari 61 negara yang minat bacanya paling terendah. Coba kita lihat. Makanya saya bilang tadi, apakah karena memang kita ini rata-rata di Indonesia adalah karena terlalu sering di YouTube, terlalu sering main IG, main WhatsApp, sehingga kita tidak terlalu banyak membaca. Ya, ini penelitian tahun 2016. Terakhir kemarin 2019, kita berada pada urutan ke-62 dari 70 negara. Lebih parah lagi. Ini urutan ke-60 dari 61 negara. Yang kemarin 2019 itu, kita urutan ke-62 dari 70 negara. Itu lebih parah sebenarnya. Oke. Ya, tugas kita. Ya, ini 6 jam. Kalau saya bisa ini 6 jam membaca. Tetapi ternyata 21 jam bermain smartphone. 24 jam nonton TV sambil main smartphone. Dan 49 jam nonton TV, bermain smartphone sambil membaca. Gimana tuh? Ya. Bisa saja begini terjadi. Kita membaca atau begini, kita urutkan dari sini. Nah, ini fenomena. Ya, bukan ke sini ya, bukan. Tetapi kita dari arah tidur. Jadi tidur sambil menonton TV, sambil bermain smartphone dan membaca. Waduh, ini parah. Ya, jadi saya tidak tahu bagaimana tuh bentuknya. Ya, oke. Lanjut. Nih. Gimana solusinya? Kalau kita lihat kasus seperti itu, gimana solusinya? Ternyata ada dua, adalah critical and intellectual power. Makanya saya apresiasi sekali kepada teman-teman yang jiwa kritisnya itu tinggi. Ya. Ya. Mempunyai kekuatan, kita harus menguatkan empower kritik, empower intelektual. Karena mengapa dua metafor ini adalah ibarat sumbu dan priuk. Itu kita lihat sumbu itu, ini ada penjelasannya.
panjang pendeknya sumbu mengacu pada kritis, dan sebaliknya periuk semakin kosong maka semakin cepat panas. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat periuk itu, kalau dia kosong cepat panas tuh. Tetapi kalau dia berisi, lama dia itu akan baru panas. Samanya dengan manusia, dengan kita. Kalau kita lebih cepat emosional, cepat panas, wah, itu berarti bahwa intelektualitas kita masih dipertanyakan. Kekuatan intelektual kita masih dipertanyakan. Begitupun halnya ketika cepat panas, ya kita harus mempertanyakan jiwa kritikal kita. Ya. Apakah pendek sumbunya? Berarti dia critical thinking-nya itu, pemikiran kritisnya itu ya mungkin mesti harus dipadu. Oke? Nah, maka penjelasan selanjutnya adalah mereka yang memiliki sumbu pendek dan periuk yang kosong tergantung bagaimana memaknai realitas. Bagaimana kita merespon terhadap lingkungan kita. Yang bisa kita sebut sebagai background knowledge kita. Atau kapasitas otak kita, kapasitas pemikiran kita. Begitu kita memaknai realitas, kenyataan yang ada, maka itu artinya bahwa kita sudah menyerap pengetahuan dari luar. Itulah yang kemudian saya sebut sebagai background knowledge. Menjadi cikal bakal kita untuk bisa berdebat. Cikal bakal kita untuk bisa berbicara. Ya kan? Mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Maka lebih besar pengetahuan, maka lebih besar pula pemahaman kita terhadap realitas. Dan begitu lebih besar pemahaman kita terhadap suatu realitas, maka kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan juga semakin mahir. Sebaliknya, semakin kecil pengetahuan, maka pemahaman kita akan semakin kecil pula ya, terhadap realitas. Sehingga kadang kita melakukan reaksi-reaksi yang agak berlebih. Ya, gimana tuh reaksi-reaksi berlebih yang kita yang bisa maknai semua? Gimana cara memaknai reaksi-reaksi lebih dan atau gerakan-gerakan tambahan? Nah, itu masalahnya. Berarti ya pengetahuan mesti harus dipoles. Nah, ini saya kasih bumbu-bumbu di sebelah. Gelas BTS, mil, dipakai buat cari cacing oleh ayahnya, cewek ini nangis. Aduh. Nah, itu. Jadi mesti harus kita konsep itu harus kita memang bulatkan supaya jangan terjebak dengan hal-hal seperti ini. Ya. Jadi, gimana tuh literasi terhadap peradaban? Bahwa manusia itu punya cipta, rasa dan karsa. Oke. Sehingga dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan cara untuk berliterat, bukan illiterat. Ya. Oke. Illiterat artinya bahwa tidak berliterasi. Nah, sehingga nanti ketika kita berliterasi menghasilkan nilai, kita bernilai di masyarakat karena kita kuat literasi kita bagus literasinya, maka kita menjadi orang yang beradab. Ya. Kita menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di dalam tatanan masyarakat. Itulah muara-muara daripada kecakapan kita di dalam berliterasi. Ya. Oke. Sehingga bisa dikatakan bahwa ketika kita sudah berliterasi, maka ilmu yang paling tinggi adalah adab. Ya. Maka saring sebelum sharing, sehingga jarimu tak akan jadi harimau. Ini yang kadang terjadi. Ya, kita selalu berpotokan bahwa ini kesempatan saya, oke, ambil saja, ketik saja, share saja. Nah, padahal suatu hari ditangkap polisi, penyebar hoax dan lain sebagainya. Nah, okay. Nah ini gambarnya pemanis-pemanis saja. Oke. Selanjutnya bahwa kebudayaan melahirkan peradaban. Oke. Budaya literasi adalah cikal bakal lahirnya tatanan masyarakat yang beradab, bernilai, bahagia, tenang dan merasa termiliki. Nah, ini adalah bagian kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan pada hari ini. Ya. Bahwa tujuan muara orientasi kita untuk berliterasi adalah untuk menimbulkan rasa kebahagiaan. Kita harus merasa tentram, kita harus merasa tenang. Ya. Oleh karena kita adalah manusia beradab, kita adalah manusia bermoral, masyarakat yang bernilai, maka semestinya literasi-literasi seperti ini, ya kita harus rutinkan. Ya. Oke. Nah, ini kita baru mulai, ya. Mulai untuk berliterasi. Jadi, mulai dari siapa? Mulai dari
Anda. Iya, mulai dari Anda. Nah, inilah sekian dan terima kasih sesungguhnya dari saya. Oke. Nah, oh, sorry. Ya, apakah Anda sudah siap mulai? Sudah siap mulai? Ini saya tanya ini. Gimana nih audit? Oke, sudah siap mulai untuk berpresentasi? Siap. Oke. Nah, ternyata bukan cuma Anda, tapi saya juga. Oke. Nah, jadi saya terima kasih buat Anda. Ya, terima kasih diri telah siap untuk berliterasi. Ya, sudah ya. Ini sudah berakhir. Oke, sekian dari saya, Hilda. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, saya kira bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Eksos MPDM HUM. Saya lebih suka panggil dari Bapak. Ya. Oke. Ini Ya. jaringannya Hilda kayaknya putus-putus, Hilda, jaringannya. Atau cuma saya yang dengar begitu? Apa namanya lain? Iya, iya. Balik siapa anak apa bisa. Penting dia penjama. Ya, oke. Jadi bagaimana sekarang? Sudah bagus suaranya? Oke, lumayan. Silakan. Ya, oke. Oke, sebelum itu kan jadi baiknya kita lebih banyak Di mute saja yang ini, di mute saja yang sekitar ini, yang lupa mungkin. Host di mute saja. Gimana Hilda? Halo? Ini jaringannya kayaknya kurang stabil dari sana. Ya, oke, baik. Sudah bisa kedengaran suaranya? Oke, bisa. Oke, baiklah. Mungkin ada penanya atau peserta yang ingin memberikan pendapat kepada pemateri pertama. Saya berikan waktu untuk. Atau bisa saja, maaf, tidak bisa saja langsung mungkin materi 2, nanti sekaligus pertanyaannya atau gimana? Mungkin sudah
Pak Kurniawan mungkin sudah bisa. Oh iya, ya, kalau Oh ya, gitu. supaya nanti sekaligus. Oke, siap-siap. Ya, oke. Baiklah, kita lanjut saja ke pemateri selanjutnya. Pemateri selanjutnya ini juga cukup beliau akan senior saya dari pendidikan bahasa Inggris. Oke, baiklah. Untuk pemateri selanjutnya saya bacakan biodata singkatnya. Nama Kurniawan Rusli, SPD, tempat tanggal lahir Nrekang 12 Februari 1997, riwayat pendidikan pernah SD 27 Penja, SMP di SMP 7 Nrekang, SMK PGRI Nrekang, dan S1-nya di Universitas Muhammadiyah Nrekang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pengalaman organisasi, pernah menjadi Ketua Hima Prodi PBI, pernah menjadi Ketua Komisariat IMM Buya Hamka, pernah juga menjabat di pimpinan cabang IMM Kabupaten Nrekang. Pesan untuk kita semua, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Ya, oke. Langsung saja kepada pemateri kedua. Tempat dan waktunya saya persilahkan. Dengan hormat. Kayak putus-putus lagi suaraku. Cek-cek. Aman. Belum di mute suaranya Pak Kurniawan. Pak Kurniawan di suaranya di. Di mute dulu, Kak. Oke. Masih tidak kedengaran saya lihat. Tidak Rusli. Kak, tidak kena suara, Kak. Mungkin pakai headset atau mana, atau headset tidak terlalu. Coba. Bisa dicabut saja mungkin kali. Bisa? Oke. Jadi terima kasih kepada teman-teman Korkom karena saya sudah jarang kemudian berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, tetapi diberi amanah sehingga saya kembali baca buku lagi, cari lagi referensi dan lain sebagainya. Kemudian tema yang kemudian diangkat, literasi sebagai kunci peradaban. Saya mau antar di bukunya Homo Deus, ada 3 hal di dunia ini yang selalu terulang. Yang pertama itu adalah kelaparan, yang kedua adalah perang, dan yang ketiga adalah wabah atau penyakit. Dan kita masuk kepada segmen ketiga, mulai dari tahun 2019 sampai sekarang ini, pandemi corona kemudian menyebabkan kita terjerumus kepada wabah penyakit itu, sehingga secara tidak langsung itu mempengaruhi segala macam hal yang ada di dalam dunia ini. Bahkan segala macam kehidupan kita yang dulunya dilakukan secara offline, tetap muka, kemudian harus dilakukan modifikasi seperti online dan lain sebagainya. Yang kedua, mungkin fakta yang kemudian tadi disampaikan oleh Kakanda Asbar terkait dengan kita memiliki terbanyak di dunia,
Bagi saya ini adalah fakta yang sangat mencengangkan. Karena banyaknya sumber literasi yang kemudian kita miliki justru tidak berbanding terbalik dengan indeks literasi kita. Bahkan dari 60 negara, 61 negara yang kemudian diteliti, kita menempati urutan 60, hanya satu negara yang kita kalahkan. Dan pastinya ini mesti menjadi tamparan keras bagi kita terkait dengan budaya kita. Mungkin memang secara harfiah memang mungkin budaya Indonesia itu adalah bukan budaya menulis atau bukan budaya membaca. Budaya kita memang adalah budaya bicara, budaya ngomong. Kalau kita lihat sore-sore di bawah kolong rumah jarang anak-anak yang membaca atau ibu yang membaca. Paling kalau membaca baca HP, baca status dan sebagainya. Makanya secara minat baca mungkin kita memang tinggi minat bacanya, tetapi daya baca kita yang rendah. Kalau disuruh main HP mungkin sampai 1 hari 2 hari pun tidak jadi masalah. Tetapi ketika dihadapkan dengan hal-hal yang kemudian sifatnya literasi, sifatnya ilmiah, baca buku dan lain sebagainya, ya justru kita melempem pada hal itu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa literasi sebenarnya tidak hanya kemudian tentang membaca, menulis maupun menyimak. Itu mungkin paradigma lama yang mesti dikembangkan secara lebih jauh. Sebenarnya literasi merupakan amanah undang-undang. Kalau kita cermati undang-undang itu, amanah undang-undang kan di dalam pembukaan mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu adalah tujuan sebenarnya dari literasi. Kenapa literasi berkaitan erat dengan mencerdaskan kehidupan bangsa? Karena sejatinya peradaban suatu bangsa itu dipengaruhi oleh faktor pengetahuan masyarakatnya. Kalau teman-teman pernah nonton sinetronnya Preman Pensiun, ada namanya Kang Komar di situ. Dia mengatakan bahwa di dalam pasukan yang jika ada pasukan terbaik sekalipun, tetapi ketika pemimpinnya tidak baik, pasukan terbaik sekalipun di dunia itu pasti akan kocar-kacir. Tapi pasukan yang amburadul sekalipun, tetapi ketika pemimpinnya baik, maka pasti dia pasti akan berguna dan lain sebagainya. Nah, maka literasi ini sebenarnya sebagai ajang kemudian bagaimana untuk kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, mendorong untuk bagaimana supaya tercipta kehidupan berbangsa yang lebih baik lagi. UNESCO pun mengatakan bahwa literasi merupakan adalah hak setiap individu. Bisa didengar? Halo? Halo, bisa didengar? Bisa kan? Ya. Saya lanjut, ya. Bahkan ketika kita mungkin tidak heran ketika negara-negara seperti Cina, misalnya Amerika dan lain sebagainya bisa maju secara ilmu pengetahuan karena memang budaya mereka adalah budaya-budaya yang kemudian erat kaitannya dengan literasi. Nah, tetapi di Indonesia ketika kita kemudian baru memulai untuk kemudian menghidupkan budaya literasi itu, saya pernah baca satu penelitian, maka kira-kira butuh waktu 100 tahun untuk Indonesia bagaimana mengembangkan budaya literasi itu. Jadi umpamanya kalau kita butuh waktu sebanyak 100 tahun misalnya, mungkin anak cucu kita nanti yang kemudian akan menikmati budaya literasi itu. Ketika kita mulai dari diri kita sendiri, maka akan terbiasa nantinya kepada anak cucu kita. Makanya ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secara instan, tetapi harus dilakukan secara bertahap, mulai dari langkah-langkah kecil sehingga ini bisa menjadi budaya khususnya di Indonesia ini tersendiri. Kemudian makna literasi juga mencakup sebagai literasi visual.
terjadi tidak hanya mencari maupun yang tersirat di dalam buku maupun tulisan, tetapi literasi juga merupakan bisa juga dimaknai secara visual, artinya kemampuan untuk mengenali atau yang bisa kita lihat dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang luput dari pandangan kita. Nah, saya mau fokus terkait dengan literasi itu sebagai kunci atau majunya peradaban suatu bangsa. Andaikan mungkin perpustakaan di dunia, saya lupa namanya, yang dibakar oleh orang-orang Kristen pada saat itu, perpustakaan Muslim yang dibakar oleh orang-orang Kristen pada saat itu, mungkin tidak terjadi hal yang seperti itu. Mungkin kita akan mempunyai peradaban yang lebih maju lagi daripada sekarang. Mungkin kalau perpustakaan di Andalusia mungkin tidak dibakar oleh kaum-kaum yang kemudian anti dengan ilmu pengetahuan, mungkin peradaban manusia pada masa ini mungkin akan lebih maju lagi daripada yang ada yang sekarang. Maka banyaknya kenyumudan berpikir yang kemudian ada di tengah-tengah masyarakat yang kadang-kadang juga menjadi faktor penghambat keberhasilan dari literasi itu sendiri, sehingga perlu upaya kemudian secara menyeluruh untuk memulai literasi itu. Tadi di slide terakhirnya saya suka sekali kepada Asbar, bagaimana kemudian menampilkan fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita terkait dengan utamanya budaya-budaya pelajar. Ketika ada yang ulangan kemudian mesti wawancarai lagi apa yang kemudian menjadi soal dan lain sebagainya, supaya mempermudah nanti ketika di kelas lain ada ujian dan lain sebagainya. Mungkin ini menjadi salah satu bukti bahwa kadang kita lebih suka memilih jalan-jalan pintas untuk kemudian mencapai sesuatu, padahal sesuatu yang didapatkan dengan perjuangan dan lain sebagainya pasti hasilnya akan lebih bagus lagi atau lebih baik lagi. Sama dengan yang sedemikian itu. Nah, kemudian bagaimana kita memulai literasi itu? Kemudian kita harus memulai literasi itu mulai dari diri kita sendiri. Teman-teman mahasiswa mungkin secara kultur, secara budaya mungkin menghadapi budaya yang baru dari kita SMA, maka kita perlu kemudian mengadaptasi atau bersinergi dengan budaya-budaya itu. Jadi kalau waktu SMA mungkin lebih banyak nontonnya, lebih banyak main YouTube dan lain sebagainya, maka di kesempatan kalian sebagai mahasiswa, maka diperbanyak budaya-budaya literasinya, diperbanyak lagi budaya-budaya yang kemudian atau bisa bisa didengar? Aku mandoknya nak. Bisa didengar? Beda. Oke, saya lanjut. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa mungkin menghadapi budaya ketika baru masuk perguruan tinggi. Halo? Oke ya, silakan Dinda. Ya, Kayaknya Bu lanjut Ilda ya, ini kayaknya maaf karena gangguan. Jadi mungkin teman-teman ketika baru masuk ke jenjang SMA, kemudian masuk ke ranah mahasiswa, kemudian menghadapi budaya kampus akademik yang sifatnya semuanya ilmiah dan lain sebagainya, maka perlu penyesuaian yang harus kita lakukan. Kalau kita dulunya kemudian hanya suka untuk bagaimana menghabiskan waktu dengan menonton,
bagaimana menghabiskan waktu dengan jalan-jalan dan lain sebagainya. Maka untuk memulai literasi dari diri kita sendiri, kita perlu langkah-langkah kecil. Yang paling sederhana adalah memprioritaskan waktu kita untuk kemudian minimal membaca buku minimal 15 menit dalam sehari. Kalau teman-teman ingat Bung Hatta itu kan dia lebih memilih di penjara bersama bukunya. Katanya raganya bisa di penjara, tetapi dengan buku maka raganya akan dengan buku maka dia akan merasa lebih bebas, raganya bisa berpetualang kemana-mana. Contoh yang lain mungkin teman-teman mungkin kenal dengan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau orang lebih akrab kenalnya dengan Buya Hamka. Beliau merupakan salah satu tokoh Islam yang kemudian tidak pernah mengenyam pendidikan formal seperti kita, tetapi beliau diberikan gelar dari salah satu universitas di Mesir, gelar doktor atas karya-karya yang kemudian dibuat oleh beliau. Dalam hidupnya beliau bahkan menulis lebih dari 127 judul buku, mulai dari tasawuf, novel dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa beliau saja yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal seperti kita ini bisa menghasilkan karya yang begitu banyaknya, bagaimana apatah lagi kita ini sebagai mahasiswa gitu. Maka teman-teman IMM juga sudah pernah memulai itu. Jadi beberapa tahun yang lalu kita pernah coba bagaimana menghidupkan budaya-budaya literasi hingga ke pelosok-pelosok daerah, khususnya di Kabupaten Indrekang. Bahkan yang kita sasar itu bukan cuma segmen pelajar, tetapi yang kita sasar adalah orang-orang tua. Kita pernah kerjasama dengan kepolisian, khususnya Polres Indrekang, untuk kemudian mengadakan kegiatan yang namanya pemberantasan buta aksara yang kita laksanakan di 3 desa, di 3 kecamatan yang berbeda. Artinya budaya literasi mungkin tidak akan bisa secara intens atau secara cepat, secara instan untuk kita gaungkan kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, tetapi gerakan-gerakan literasi itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Maka mulailah membaca, kemudian seperti penyakit, seperti virus corona, literasi itu bisa ditularkan ke orang yang lain. Literasi itu bisa diajarkan, bisa ditularkan ke orang lain. Yang penting adalah bagaimana kita memulai sesuatu itu. Kalau kata filsafatnya teman saya namanya Dedi, ketua cabang IMM sekarang, beliau suka katakan seperti ini. Cogito ergo sum, artinya aku berpikir maka aku ada. Maka untuk merubah suatu peradaban dari peradaban yang mungkin peradaban yang tidak erat atau tidak pernah berkaitan dengan literasi, maka harus diubah adalah cara berpikirnya. Makanya René Descartes pernah berkata seperti itu, supaya orang-orang kemudian bisa kita kemudian bisa fokus untuk mengubah pola pikir kita sehingga peradaban kita pun juga bisa berubah. Nah, tentu ini juga butuh dukungan dari pemerintah. Apatah lagi baru 7 presiden yang ada di Indonesia, dari Soekarno sampai kepada Jokowi pada saat ini, itu sudah 32 kali Menteri Pendidikan diganti. Tiap Menteri Pendidikan diganti, maka kebijakan atau kurikulum akademik dan lain sebagainya itu pun diganti pula. Sehingga kita selalu start lagi dari awal. Ganti presiden, ganti Menteri Pendidikan, start lagi dari awal. Begitu terus terulang-ulang sampai beberapa tahun selanjutnya. Maka perlu sinergi dari kita sendiri, kemudian dari lingkungan yang kita miliki,
dari pemerintah itu sendiri, sehingga budaya-budaya seperti ini akan budaya-budaya literasi dan lain sebagainya itu akan tersalurkan atau akan menjangkiti orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Makanya itu pentingnya literasi. Ya, mungkin tidak runtut yang saya sampaikan seperti kekanasan. Jadi saya lebih suka kalau kita lebih banyak pada persoalan diskusi, karena kalau masalah ilmu mungkin masih banyak keterbatasan. Mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. Ya, oke, baik. Bisa jika dengar suara. Ya, itu tadi pemaparan dari pemateri kedua, Kakanda Kurniawan Rizky SPD. Ya, sangat menarik sekali. Wow, ya, oke. Jadi sebelum saya berbicara panjang lebar, mungkin saya kasih waktu teman-teman partisipan untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya kepada pemateri pertama atau pemateri kedua atau kedua-duanya bisa. Ya, saya persilahkan kepada teman-teman partisipan ketika ingin bertanya atau berpendapat. Karena dari pemaparan tadi ini sangat menarik dan banyak sekali yang perlu kita tuntaskan di sini. Oke, teman-teman. Kakak Ocha mungkin, atau Kakak Habib, atau teman-teman yang lain. Sisakan di dalam kepala untuk tulisan Anda besok hari. Tulis. Ya, kita harus menyisakan ide sedikit dalam kepala sebagai benang merah untuk menyambung ide berikutnya. Jangan dihabiskan. Ya, sama halnya dengan membaca. Kalau Anda sudah mau hampir bosan, jangan menunggu bosannya baru berhenti. Ya kan? Kalau bisa ya mungkin anak kaum milenial sekarang yang pasangan muda-mudi itu sekarang itu ya mungkin dibilang lagi sayang-sayangnya ditinggalkan misalnya. Ya mungkin begitu di dalam bacaan begitu. Lagi sayang-sayangnya, lagi puas-puasnya baca, langsung tutup dulu, besok lagi. Akhirnya ada yang menjadi pemantik buat Anda untuk kerinduan, ingin membuka kembali itu. Ada kemarin ini yang bikin penasaran ini. Aduh. Kau pas dan hilang. Ada trouble lagi sama pemateri. Kita tunggu dulu. Halo Pak. Oke, jaringannya bermasalah.
Ya, oke. Karena terjadi trouble, tunggu dulu. Ya, oke. Ini jaringan saya. Lanjut Oke, saja. Saya baik. kira itu saja intinya. Sebelum kita akhiri, sempat. Oh ya, sudah muncul Pak. Oke. Iya ya. Oke, lanjut Pak, lanjut. Sudah itu cukup saja saya kira. Mana Tadi Kak Pak? sudah. Ya. Halo. Apa ya? Lanjut Kak, lanjut. Sudah cukup Linda, sudah cukup dari saya. Ya. Ini jaringan Oh iya saya. ya. Kalau bisa ditutup saja kalau Ya, memang oke. sudah tidak ada. Oh ya. Jika Oke, sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau sudah tidak ada, oke. Saya berharap untuk dialog-dialog selanjutnya itu banyak teman-teman yang join, karena insya Allah kita masih akan adakan dialog literasi, tapi itu minggu depan ya, minggu depan dialog literasi 3, dan insya Allah dialog yang diadakan oleh Korkom itu akan diadakan secara konsisten setiap minggu, yaitu kalau bukan hari Selasa Rabu atau Rabu Kamis. Jadi intinya 2 kali seminggu ya. Jadi tetap stay tune teman-teman peserta. Ya, oke baik. Karena tidak ada pertanyaan dan tidak ada tanggapan, terima kasih untuk teman-teman partisipan. Terima kasih banyak juga untuk pemateri pertama Pak Asbar, MPDM HUM, dan Kakanda Kurniawan Rusli SPD telah memprioritaskan waktunya untuk kami semua, ya, dan terima kasih atas semangat dan motivasi yang diberikan dalam meningkatkan literasi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di dialog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live duluan ya. Satu. Ya, baik.